Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romianto. Saya peserta BIMTEK Kepala Laboratorium UPI Angkatan 39, nomor peserta 3969. Di sini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu, sebelum mengajar ada baiknya kita beritahukan dulu kepada siswa jenis komputer atau spek komputer yang kita gunakan, baik perangkat kerasnya maupun perangkat lunaknya atau sistem operasinya. Yang pertama, kita klik My Computer atau di PC, kemudian kita pilih Properties. Nah, di sini nanti kita bisa lihat bahwa prosesor yang sedang digunakan yaitu Intel Core i7. Kebetulan laptop saya ini menggunakan Core i7. Kemudian random access memorinya atau RAM-nya ini 8 GB. Ya. Kemudian sistem operasi yang digunakan adalah Windows 64 bit. Windowsnya Windows Home Single Language, ya, Windows Home Student, Windows 10. Ini adalah spesifikasi dari komputer yang kita gunakan. Kemudian kita juga bisa menggunakan menampilkan menu Text Manager, di mana di menu Text Manager ini kita bisa melihat bahwa program apa saja, aplikasi apa saja yang sedang berjalan. Dari sini seperti Zoom Meeting, ya. Di sini dia memorinya yang digunakan adalah total keseluruhan 78. Ini merupakan seluruh aplikasi yang sedang berjalan di laptop ini, baik yang terlihat maupun yang ada di background prosesnya, artinya di belakang layar. Jadi memori yang digunakan cukup besar, berjumlah 78%. Ini prosesor. Kemudian, nah, di Task Manager ini sesuai namanya yaitu pengelola tugas. Apabila sering terjadi umpamanya kita membuka suatu aplikasi, umpamanya Notepad umpamanya, ya, ternyata not responding. Nah, agar kita dapat menutupnya secara paksa, kita klik atau kita klik kanan di program atau aplikasi yang not responding tadi. Kemudian kita pilih end task, artinya menutup secara paksa. Contohnya seperti ini, Notepad, kita tutup secara paksa, nanti otomatis dia hilang sendiri. Akhirnya ditutup secara paksa. Itu guna dari Task Manager salah satunya. Kemudian di performance kita bisa lihat performance dari CPU-nya bahwa dia sedang melaksanakan kerjaannya sekitar 40%. Kemudian memori yang digunakan adalah 77%. Kemudian SSD, di sini kebetulan saya menggunakan SSD bukan hard disk. Kemudian disk 1. Nah, ini saya ada 2 yang menjadi sistem. Saya gunakan SSD karena kecepatannya lebih cepat daripada hard disk biasa. Nah, untuk penyimpanan data saya gunakan hard disk biasa. Kemudian ini WiFi-nya. Kemudian GPU itu merupakan grafik processor unit atau dalam kata lain display-nya. Ya, dia ada GPU 1, GPU 2, GPU 0 dan GPU 1. Karena di sini ada bawaan Intel, ada bawaan Radeon. Kalau kita menggunakan Intel GPU-nya, nanti sebagian atau sekitar 1 giga itu kan diambil untuk itu, sehingga RAM kita berkurang menjadi 7. Tapi kalau kita menggunakan Radeon,
dia murni tidak mengambil dari RAM, ya. Itu bedanya antara Intel bawaan dari komputer atau laptop, kemudian penambahan kartu grafis yaitu Radeon, ya. Ini kita tutup. Kemudian Bapak Ibu, seringkali kita pada waktu membuka atau menjelaskan materi menggunakan PPT, seringkali walaupun kita menggunakan InFocus, seringkali menu-menu kecil seperti ini tidak terlihat oleh siswa atau peserta didik kita, sehingga ada beberapa cara untuk menzoom atau membesarkan gambar, baik tulisan ataupun gambar, sehingga peserta didik kita dapat melihatnya. Yang pertama kita gunakan yaitu menekan CTRL atau kontrol dan plus, ya, seperti ini. Ini menekan kontrol kemudian plus, jadi seperti ini. Saya contohkan pada tulisan, umpamanya seperti ini, ya. Jadi kita blok, ini dia. Nah, ini mengecil, ini membesar, ya. Jadi menggunakan kontrol plus. Yang kedua, kita juga dapat menggunakan kontrol, kemudian tekan kontrol, kemudian pada mouse kita pilih scrollnya, scroll atas bawah. Jadi seperti ini kalau bisa saya contohkan. Nah, ini, jadi kita bisa besarkan seperti ini menggunakan scroll, kemudian kita tarik ke bawah, ke belakang, dia menjadi mengecil. Itu menggunakan kontrol scroll, ya. Yang ketiga itu menggunakan Windows Plus. Kalau tadi kontrol plus, sekarang menggunakan Windows Plus. Nah, Windows Plus ini biasa disebut dengan magnifier, seperti ini. Nah, ini muncul menu magnifier, ya. Nah, inilah yang saya sebutkan tadi. Ini 30%, jadi bisa kita tambah, bisa kita kurangi. Ini 200%, jadi. Nah, siswa nanti bisa melihat dengan jelas apa yang kita jelaskan. Umpamanya menu home, apa dari menu home itu ada fungsi cut, itu apa gunanya, kemudian copy, kemudian ada menu insert, design, trans. Kalau tanpa magnifier ini, siswa yang di belakang akan tidak terlalu terlihat, tapi dengan ini bisa terlihat. Nah, di magnifier ini ada beberapa pilihan atau model cara pembesarannya. Kita klik setting, ya. Kemudian kita pilih, kita kecilkan dulu. Kita klik setting, kita pilih go to setting, ya. Nanti dia lari ke sini. Nah, di sini ini pilihan bentuk dari zoomnya, bisa docket atau kontrol ALTD. Coba kita coba hasilnya seperti apa. Nah, dia seperti ini, dia menampilkan pembesaran yang berada di atas, jadi ditampilkan di bagian atas seperti ini. Kalau kita klik ini, dia tampil seperti ini, jadi seperti ini. Nah, kemudian ada menu lagi yang seperti ini. Ada menu namanya full screen. Nah, sesuai namanya dia sifatnya full screen, besar. Nah, ini kita besarkan. Jadi kemana arah kursor, dia akan selalu besar seperti ini. Nah, untuk pemilihannya sendiri tergantung Bapak Ibu, mana yang Bapak Ibu akan pilih. Nah, itu tadi pada Bapak Ibu penjelasan tentang kontrol atau zoom yang ada di PowerPoint, agar siswa dapat melihat apa yang kita jelaskan dengan jelas, ya. Kemudian kepada Bapak Ibu juga dapat untuk kita sebagai guru, biasanya sekarang kita buka Microsoft Edge. Biasanya kita mencari suatu bahan,
itu nanti keluarnya bahasa Inggris ya. Nah, dengan menggunakan Microsoft Edge ini, tinggal kita klik kanan saja yang mau di mana ya, di tempat yang mau kita terjemahkan. Di sini ada menunya, ini sudah translate to Indonesia. Tinggal Bapak Ibu klik translate ke Indonesia, maka secara otomatis nanti dia akan mentranslate ke bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang tergantung dari Bapak Ibu pilih. Nah, seperti ini. Dia sudah bahasa Indonesia semua. Ya, mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan bagi Bapak Ibu. Kemudian bisa juga kita buka di Mozilla. Kalau Bapak Ibu mau mencari referensi ataupun perangkat pembelajaran untuk tambahan sumbernya, kita dapat menggunakan aplikasi ya, IA atau Intelligent Agency seperti ChatGPT. Nah, ini ChatGPT ini ya, apa yang kita inginkan nanti dia akan bisa mencari atau menjawabnya. Nah, di sini tapi kita harus masuk dulu. Untuk masuk sini kita harus masukkan lanjutkan dengan Google. Kita harus masuk menggunakan Gmail kita ya, seperti ini, sehingga terdaftar. Ini saya sudah mendaftarkan diri di ChatGPT. Nanti tampilnya seperti ini. Umpamanya kita nanti akan mencari umpamanya mencari rumus luas persegi panjang. Dengan sendirinya dia akan menjelaskan apa yang sesuai dengan yang kita pinta tadi, atau sesuai yang kita. Nah, ini penjelasan semua lengkap, luasnya seperti ini. Jadi menggunakan namanya ChatGPT, atau Bapak Ibu bisa juga menggunakan aplikasi Gemini AI ya. Ini salah satu grup. Nah, Gemini AI ini sama seperti ChatGPT, tapi Gemini AI ini lebih lengkap. Dia bisa menjelaskan beserta tabel. Kita coba ya, coba jelaskan pengertian dari perangkat keras menggunakan tabel seperti ini. Jadi dia nanti dibikinnya seperti ini. Jadi dia bisa menjelaskan atau melaksanakan apa yang kita pinta sesuai dengan permintaan kita. Kalau permintaan tadi kita memakai tabel, dia akan menjelaskan memakai tabel. Kemudian apalagi yang berguna bagi Bapak Ibu, ada juga sejenis PowerPoint, tapi ini menggunakan namanya Canva. Jadi di sini Canva ini banyak sekali menu-menu atau template-template yang sangat bagus untuk kita jadikan desain suatu PPT ya. Ini banyak sekali, tinggal Bapak Ibu pilih sendiri saja. Nah, ini kalau mau buat ya, nah, ini kalau secara gratis, ada project disertai dengan animasi dan efek-efek yang sangat bagus sekali.
Kemudian selain dari Google ini, kita juga dapat menggunakan untuk menerjemahkan, bisa menggunakan Google Translate. Selain dari menggunakan Microsoft Edge tadi, kita juga dapat menggunakan Google Translate. Nah, di Google Translate ini kita bisa masukkan dari bahasa Inggris ke Indonesia atau ke Indonesia, nanti dia akan menerjemahkan, ya. Kemudian ada lagi, nah saya di sini, nah kalau Bapak Ibu untuk membuat video pembelajaran, di sini saya menggunakan Wordshare, namanya programnya Wondershare Filmora 11. Saya di sini menggunakan Wordshare Filmora 11 seperti ini. Ya, ini untuk merekam, umpamanya Bapak Ibu mau menjelaskan materi pembelajaran, bisa menggunakan Wondershare Filmora. Kemudian hasil dari Wondershare Filmora ini nanti kapasitasnya besar, Bapak Ibu dapat dikompres menggunakan Handbrake sebelum di-upload ke YouTube ataupun ke Google Drive Bapak Ibu, sehingga file yang tadinya besar, yang umpamanya Bapak Ibu membuat video file yang menjadi dari 1 GB, dengan menggunakan Handbrake ini nanti akan dikompres, bisa menjadi dari 1 GB bisa menjadi hanya sekitar 150-an megabyte, dengan tanpa mengurangi kualitas dari video kita tersebut, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan sedikit banyaknya menambah pengetahuan Bapak Ibu dalam mengajar peserta didik di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.